Dirahayu. Buat teman-teman yang baru mampir di channel YouTube aku, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu, nyalain juga lonceng notifikasinya, dan jangan lupa share juga ke teman-temannya jadi informasi seputar soal UTUL UGM tahun 2022 yang mana ini aku membahas soal biologi. Jadi nanti teman-teman bisa belajar dari channel YouTube aku terkait soal UTUL UGM tahun 2022. Nah, ini sebagai gambaran, jadi nanti teman-teman bisa latihan dari channel YouTube aku. Oke, buat teman-teman yang baru mampir jangan lupa untuk subscribe karena aku bakal share terkait soal untuk ujian mandiri. Nah, di sini soal yang pertama, cacing tambang itu masih ke dalam tubuh manusia dalam bentuk apa? Yang A telur, yang B metaserkaria, kemudian yang C serkaria, yang D larva, dan yang E dewasa. Kira-kira apa? Kayak gitu. Oke, langsung aku bahas ya, teman-teman. Nah, di sini jawabannya D, di mana nanti cacing tambang masuk ke dalam tubuh manusia, yaitu dalam bentuk larva. Nah, di sini untuk cacing tambang yang termasuk dalam, yang sering masuk ke manusia, ini namanya Ankylostoma duodenal dan Necator americanus. Nah, di sini untuk alur proses masuknya cacing tambang, di mana proses masuknya cacing tambang yang pertama itu dalam bentuk telur, kemudian akan menjadi larva, dan setelah menjadi larva tersebut ini akan menembus kulit kaki pada manusia. Nah, larva ini biasanya itu kan kayak menempel atau menempel di telapak kaki terlebih dahulu, kemudian menembus kulit kaki manusia. Setelah itu akan masuk ke peredaran darah pada manusia yang akan menuju ke jantung. Jadi kalau misal udah masuk ke dalam peredaran darah, otomatis tujuannya adalah ke jantung. Nah, setelah ke jantung, dia itu akan mengalir ke dalam paru-paru manusia. Kemudian akan ke tenggorokan. Nah, di dalam tenggorokan kemudian akan masuk ke kerongkongan, dan kemudian akan masuk ke usus halus, kemudian menjadi cacing dewasa dan bertelur kembali yang akan dikeluarkan melalui feses atau bersama feses. Kayak gitu. Jadi, cacing tambang yang masuk dalam tubuh manusia itu dalam bentuk larva. Nah, nanti teman-teman boleh di screenshot ataupun dicatat soal-soal yang udah aku jelasin di channel YouTube aku. Oke, kita next soal berikutnya. Nah, soal selanjutnya, bagian tubuh Pteridophyta yang menunjukkan tingkat perkembangan lebih maju dibanding Biophyta adalah yang A, gigi peristom, kemudian yang B, kapsul sporma, kemudian yang C, jaringan steril, yang D, rhizoid multiseluler, dan yang E, jaringan pengangkut. Kira-kira mana nih bagian tubuh dari Pteridophyta yang menunjukkan tingkat perkembangan lebih maju dibandingkan dengan Biophyta? Nah, jadi jawabannya adalah yang E ya, teman-teman, yaitu jaringan pengangkut. Nah, kenapa seperti itu? Kayak gitu biasanya pertanyaannya. Nah, di sini bagian tubuh Pteridophyta yang menunjukkan tingkat perkembangan lebih maju dibandingkan Biophyta adalah tumbuhan paku yang memiliki jaringan pengangkut. Sedangkan Biophyta ini belum memiliki jaringan pengangkut. Jadi, bedanya adalah Biophyta itu belum memiliki jaringan pengangkut. Sedangkan Pteridophyta itu sudah memiliki jaringan pengangkut. Pada tumbuhan Biophyta lainnya yang berperan dalam pengangkutan adalah sel-sel parenkim. Itu merupakan tingkat perkembangan lebih maju dibandingkan dengan Biophyta pada Pteridophyta, kayak gitu. Oke, kita bahas soal berikutnya. Nah, di sini soal berikutnya, tubuh buah pada jamur merang atau Volvariella volvacea ini merupakan tempat pembentukan yang A, Sconidium, yang B, Mycelium, yang C, Basidium, yang D, Ascogonium, dan yang E, Antheridium. Kira-kira itu yang mana? Kayak gitu. Nah, jadi dalam tubuh pada jamur yang merupakan tempat pembentukan adalah Basidium. Nah, kenapa seperti itu? Jadi di sini jamur merang atau Volvariella volvacea ini memiliki tubuh buah yang disebut basidioskap. Basidioskap ini adalah tempat terbentuknya basidium. Nah, pada basidium tersebut ini terbentuk spora basidium, kayak gitu. Jadi, jamur merang yang memiliki tubuh buah yang disebut dengan basidioskap ini merupakan tempat terbentuknya basidium. Jadi jawaban yang paling tepat, tubuh buah pada jamur merang merupakan tempat pembentukan basidium, kayak gitu. Oke. Kemudian kita lanjut soal berikutnya.
Nah, di sini struktur berikut yang ditemukan pada sel prokaryotik. Prokaryotik ya, mohon maaf. Jadi ini kecuali. Jadi ada kata-kata kecuali. Yang A flagella, yang B ribosom, yang C DNA, yang D retikulum endosplasma, dan plasma endoplasma. Retikulum endoplasma. Mohon maaf ya, ngantuk ini siang-siang. Oke, yang E heterokis. Kira-kira yang mana? Nah, jadi yang strukturnya yang ditemukan pada sel prokaryotik kecuali ini yang E. Di mana yang E ini merupakan heterokis. Kenapa seperti itu? Nah, di sini struktur yang terdapat pada sel prokaryotik adalah sebagai berikut. Yang A adalah adanya dinding sel. Di mana dinding sel ini kemudian ada sitoplasma yang di dalamnya terdapat ribosom. Jadi yang kedua ada sitoplasma yang di dalamnya itu ada ribosom. Nah, DNA dan granula untuk penyimpanan cadangan makanan. Kemudian ada struktur lain yaitu flagella yang tersusun dari protein yang dijumpai pada bakteri. Kemudian ada juga membran plasma. Kemudian ada heterokis yang dijumpai pada alga biru. Kayak gitu. Jadi, struktur yang terdapat pada sel prokaryotik adalah sebagai berikut kecuali, gitu kan. Nah, di sini heterokis itu adanya di dalam alga biru. Jadi, yang bukan adalah dinding sel iya, sitoplasma iya, kemudian sitoplasma itu terdiri dari ribosom. Kemudian adanya DNA juga, kemudian ada flagella juga. Kemudian ada juga membran plasma gitu kan. Nah, di sini kemudian ada juga granula untuk penyimpanan makanan. Nah, di sini untuk heterokis ini ada tapi hanya dijumpai pada alga biru. Jadi nggak semua sel prokaryotik itu memiliki struktur heterokis. Jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah menurut aku ya, kalau misal hanya di semua sel prokaryotik yang ada gitu kan, kecuali berarti di retikulum endoplasma gitu kan. Tapi karena di sini hanya ada di alga biru, jadi kita bisa memilih yang ini. Ini kan enggak gitu kan ya. Nah, di sini heterokis kayak gitu. Itu jawabannya. Tapi kalau misal di sini struktur berikut yang ditemukan pada sel prokaryotik semua gitu kan, berarti jawabannya adalah yang D. Nah, kalau misal teman-teman menemui ini semua gitu kan, struktur berikut yang ditemukan pada sel semua gitu kan. Aduh, aku nggak bisa nulis karena ini pakai mouse. Oke, semua sel prokaryotik jawabannya adalah yang D. Tapi kalau misal yang tidak struktur berikut yang ditemukan pada sel prokaryotik gitu kan, bukan alga biru atau yang semua termasuknya itu berarti ada di jawabannya heterokis. Nah, kalau misalnya soal kayak gini kayak meragukan, kita jawab aja yang D karena di sini tidak ada ya struktur retikulum endoplasma. Jadi ini jawaban yang paling tepat adalah yang D kayak gitu. Oke, aku klarifikasi. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nah, di sini Gymnospermae dan Angiospermae ini tergolong dalam divisi Spermatophyta. Karena apa? Yang A menghasilkan sel gamet, kemudian yang B menghasilkan biji, yang C mempunyai bunga, yang D mempunyai strobilus, yang E menghasilkan buah. Kira-kira yang mana? Oke, jawabannya adalah yang B menghasilkan biji. Kenapa seperti itu gitu kan? Kita bahas supaya tidak ada kekeliruan jawaban seperti soal sebelumnya. Nah, di sini Spermatophyta adalah tumbuhan yang mempunyai biji. Spermatophyta ini meliputi divisi Gymnospermae yang memiliki tumbuhan berbiji terbuka dan subdivisi Angiospermae yang memiliki tumbuhan berbiji tertutup. Nah, tumbuhan dimasukkan ke Spermatophyta karena memiliki biji. Kayak gitu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah masuk ke dalam divisi Spermatophyta karena menghasilkan biji. Itu jawaban yang paling tepat karena memiliki biji. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini gejala kurang darah atau anemia antara lain dapat diatasi dengan pemberian suplemen zat besi. Hal ini dilakukan karena zat besi itu berperan dalam pembentukan suatu protein khusus yang terdapat dalam hemoglobin yang berupa
Yang A bilirubin, kemudian yang B globulin, yang C sistein, yang D hemin, dan yang E albumin. Kira-kira itu apa gitu kan? Nah, jadi jawabannya adalah yang D hemin. Nah, kenapa seperti itu gitu kan? Kita baca penjelasannya. Nah, di sini bila seseorang dalam sel darah merahnya kekurangan zat besi maupun hemoglobin, ini disebut dengan anemia atau kurang darah. Nah, hemoglobin ini mempunyai daya ikat terhadap oksigen dan karbon dioksida. Jadi kalau misal teman-teman kekurangan darah, otomatis Hb-nya itu rendah, nggak bisa menyerap atau mengikat oksigen dan karbon dioksida. Otomatis orang itu bisa lemas, bisa pingsan, ataupun yang lainnya. Kemudian hemoglobin adalah senyawa protein rangkap yang terdiri dari hemin dan globin. Nah, hemin ini adalah senyawa asam amino yang mengandung zat besi atau Fe. Nah, oleh karena itu, gejala kurang darah dapat diatasi dengan pemberian suplemen zat besi. Jadi di sini hal yang dilakukan karena zat besi berperan dalam pembentukan suatu protein khusus yang terdapat dalam hemoglobin yang berupa hemin. Kayak gitu ya. Nah, ini ya hemin. Oke. Jadi jawaban yang paling tepat adalah hemin. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nah, di sini tempat pencernaan makanan pada hewan memamah biak yang identik dengan lambung manusia adalah yang A rumen, kemudian yang B retikulum, yang C omasum, yang D abomasum, dan yang E pilorus. Nah, jadi tempat pencernaan makanan pada hewan yang identik atau mirip dengan lambung manusia itu yang mana gitu kan. Nah, jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah abosum. Kayak gitu, itu yang mirip dengan lambung manusia. Di mana lambung hewan memamah biak ini terdiri dari 4 ruang. Nah, ruang yang pertama yaitu rumen, kemudian yang kedua retikulum, yang ketiga omasum, dan yang keempat abomasum. Nah, di sini dalam rumen dan retikulum makanan itu dicampur, ini koma ya, jadi bacanya biar enak. Makanan dicampur menjadi bubur dan difermentasikan oleh bakteri anaerob. Kemudian dari rumen dan retikulum, makanan masuk ke omasum. Nah, dalam omasum, makanan diaduk secara mekanik. Dan kemudian makanan masuk ke dalam abomasum yang serupa atau sama dengan lambung manusia. Jadi di sini kata-katanya abomasum yang serupa atau sama dengan lambung manusia. Di dalam abomasum, enzim dan asam diekskresikan untuk menangkap kembali zat-zat makanan yang telah digunakan oleh bakteri simbiosis. Jadi jawaban yang paling tepat yang identik atau mirip dengan lambung manusia adalah abomasum. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nah, zat-zat berikut yang sudah dapat dihasilkan dengan bioteknologi, kecuali gitu kan, apakah yang A antibodi, yang B insulin, yang C bioinsektisida, yang D vaksin influenza, dan yang E testosteron. Nah, jadi di sini jawabannya adalah yang E testosteron. Nah, zat-zat yang dapat dihasilkan dengan bioteknologi adalah sebagai berikut. Antibodi diperoleh dengan menggabungkan 2 sel dari jaringan yang berbeda menjadi 1 sel tunggal atau sel hibridoma. Jadi, antibodi itu bisa dihasilkan dengan bioteknologi. Kemudian insulin diperoleh dengan cara penyisipan DNA penghasil insulin pada plasmid bakteri melalui teknik rekombinasi DNA. Jadi, insulin ada. Feromon adalah zat kimia yang menghambat kemampuan insekta berpasangan untuk kawin. Jadi di sini bioinsektisida juga dihasilkan nih dari ini zat kimia yang menghambat kemampuan insekta. Kemungkinan seperti itu. Kemudian vaksin influenza ini pakai V ya, salah. Vaksin influenza yang diperoleh dari mikroorganisme ini menyebabkan influenza yang sudah dilemahkan. Yang penyebab influenza tapi sudah dilemahkan. Jadi namanya vaksin influenza itu sudah ada. Nah, sedangkan testosteron ini belum dapat diperoleh melalui bioteknologi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E, kecuali testosteron. Ini testosteron, ya, nulisnya salah. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E, testosteron. Karena zat-zat yang belum dihasilkan dengan bioteknologi.
Oke, soal berikutnya. Nah, di sini bila mata seseorang secara tiba-tiba terkena cahaya berintensitas tinggi, maka secara refleks mata akan mengurangi jumlah cahaya yang masuk. Bagian mata yang berperan dalam proses tersebut adalah yang satu iris, yang dua sklera, yang tiga pupil, dan yang keempat kornea. Kira-kira yang mana gitu kan? Kalau terkena cahaya berintensitas tinggi, tiba-tiba tuh refleks mata akan mengurangi jumlah cahaya yang masuk atau meredup gitu. Kira-kira bagian mata mana nih yang akan berperan dalam proses tersebut itu? Jawabannya adalah yang B, kayak gitu. Nah, ini nanti teman-teman bisa lihat poinnya tuh apa aja. Nah, di sini poinnya adalah pupil dan iris. Pupil dan iris. Jadi, jawabannya adalah 1 dan 3, kayak gitu. Nah, bagian mata yang berperan mengurangi jumlah cahaya yang masuk apabila mata terkena cahaya intensitas tinggi adalah pupil yang akan menyempit atau mengalami kontriksi, dan iris yang akan mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk. Seperti itu. Jadi jawaban yang B itu 1 dan 3 gitu kan. Kemudian jadi nanti kan ada poin A itu apa gitu kan, B itu 1 dan 3 gitu kan. Kemudian yang C, kemudian yang D, kemudian yang E. Oke. Yang E biasanya itu semua benar. Kemudian yang A itu 2 dan 1 dan 2. Kemudian ini 1 dan 3 gitu kan. Kemudian ini 2 dan 4 gitu. Kemudian di sini nanti ada 2 dan 3 kayak gitu biasanya jawabannya. Terus kalau yang E itu 1, 2, 3 semuanya benar kayak gitu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B, 1 dan 3 kayak gitu. Oke, ini nanti teman-teman bisa baca kembali. Pupil ini akan menyempit atau mengalami kontriksi. Kemudian yang iris itu akan mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk kayak gitu. Oke, soal berikutnya. Nah, di sini gerakan menekuk lengan yang melibatkan otot bisep dan tricep itu menunjukkan karakteristik kemampuan otot, khususnya sifat apa gitu kan. Nah, di sini jawabannya adalah yang ekstensibilitas dan yang kontraktibilitas. Jawabannya 2 dan 4. Nanti teman-teman bisa lihat opsinya. Nah, gerakan menekuk lengan yang melibatkan otot bisep dan tricep itu menunjukkan karakteristik sifat ekstensibilitas, di mana kemampuan otot ini mengadakan perubahan menjadi lebih pendek dari ukuran semula. Kemudian, kontraktibilitas, ini kemampuan otot mengalami perpanjangan dari ukuran semula. Itu seperti itu. Oke, soal berikutnya. Oke. Jadi itu tadi merupakan 10 soal terkait soal biologi untuk persiapan UTUL ujian tulis Universitas Gadjah Mada. Nah, buat teman-teman